Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Kids for Christ, yuk mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan makan ya sebelum memulai ibadah, supaya adik-adik bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kedua, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis adik-adik sebelum memulai beribadah. Ketiga, saat memulai ibadah, adik-adik harus duduk manis dan tidak boleh bercanda sama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selamat beribadah adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Andreas dan Kak Marta. yuk kita hari ini sama-sama mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan lebih lagi ya adik-adik ya. Yuk kita semua angkat tangan kita di atas yang sebelah kanan, terus taruh tangan kiri kita di dada ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Sekali lagi kami boleh berkumpul di sini kembali Tuhan. Sama-sama untuk menyembah Engkau Tuhan sebelum kami mendengarkan firman-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan urapi setiap kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik ya Bapa, yang mau menyembah Engkau dengan benar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau katakan Bapa Engkau sungguh baik yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, aku berterima kasih. Bapa, Sama-sama angkat tangan adik-adik. ku berterima kasih Buat berkat yang Tuhan sudah beri. berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan dari awal lagi adik-adik. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan. Di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu
Tuhan, ku naikkan syukurku lebih sungguh lagi. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Kadang aku naikkan syukurku lebih lagi adik-adik. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, oh, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ayo adik-adik, sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. 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 Katakan lebih lagi, terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah selesai menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang Tuhan berikan kami semangat untuk dapat Bapa memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa syukur. Haleluya. Sama-sama katakan adik. Amin. Nah Kak,
Hari ini kita mau nyanyi lagu apa lagi ya Kak ya? Kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus ya. Siapa ya adik-adik? Ayo. Ikutin gerakan kakak ya. Ayo langkahnya yang tegap, ya siap ya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalannya pakai senyum ya adik-adik ya, kan harus suka cita. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa Kak? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, Jalan serta Dia setiap hari. jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Ntar dulu Kak, stop dulu Kak. Kayaknya kurang semangat deh Kak ya. Gimana kalau kita jalan dalam sukanya, kita jalannya ke kiri Kak, begini Kak. Ke kiri. Nah pas kita dukanya ke kanan Kak. Nah balik lagi ke tempat semula. Oke, Gitu ya, boleh siap Kak, ya? boleh Kak, oke. Siapa yang Kak Jojo? Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Aduh, udah capek belum nih Kak? Belum dong, masih bersuka cita. Kok aku udah capek ya? Tapi nggak apa-apa deh. Buat adik-adik yang di rumah, kita nyanyi lagi ya adik-adik ya. Sekarang kita mau nyanyi Yesus Pokok adik-adik. Ada yang tahu Yesus Pokok? Siapa adik-adik ya? Sama-sama kita wow ya. Wow. Wow. Sekali lagi adik-adik. Yesus pokok dan kita carangnya. Dan kita carangnya. Tinggallah. Lompat, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan wow lagi ya. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Kita carangnya. Kita carangnya. Sekarang kita tinggal dalam Yesus ya. Tinggallah di dalamnya. Lompat dong. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Katakan Yesus cintaku.
cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah, tinggal di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan wow. Oh, 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 oh. Haleluya. Yuk adik-adik yuk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama katakan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita ya adik-adik ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Engkau tetap di sisiku. Dan Takkan ku takut, asal kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Engkau tetap di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saya minta Kak Marta berdoa sebelum firman Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita untuk memuji Tuhan dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, biarlah firman Tuhan boleh tumbuh dalam hati kami seperti tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Kita yang percaya sama-sama katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama kami ini di dalam acara Cerita Anak. Nah, sebelum kita memulai, sebelum kami ini memulai cerita ini, kami ini mau minta kepada adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya karena nanti kita akan membaca sebagian ayat di dalam Alkitab ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kami ini mau adik-adik semuanya duduk dengan tenang. Ayo, mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam minggu ini kami bisa berjumpa lagi Tuhan, walaupun hanya lewat secara online. Tapi kami percaya Engkau terus memberkati setiap anak-Mu yang di sana ya Bapak. Kiranya Engkau juga berikan mereka kesehatan, berikan mereka kefokusan ya Bapak, agar bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Meni pengen bercerita yaitu tentang Yusuf. Nah, adik-adik, kira-kira kemarin itu kakaknya cerita tentang apa sih? Ya, betul. Oma Lian bercerita tentang Yusuf yang menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, adik-adik, kira-kira kalau adik-adik diperlakukan secara tidak baik oleh orang yang menyakiti adik-adik, apa sih yang akan adik-adik lakukan? Atau adik-adik akan membalas dendam, atau adik-adik akan memusuhi, atau adik-adik akan melakukan apa yang seperti orang ini lakukan kepada adik-adik, maupun saudara, orang tua, ataupun teman adik-adik. Nah, adik-adik tidak boleh berlaku seperti ini. Yusuf aja memaafkan saudara-saudaranya, orang-orang di sekelilingnya yang ingin menyakiti dia, sehingga dia bisa menjadi Perdana Menteri di Mesir. Orang yang besar di Mesir, orang yang bisa memegang, istilahnya orang yang punya kekuasaan di Mesir. Nah, saat itu terjadilah suatu kelaparan adik-adik. Nah, mari kita buka ayat Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang ke-4, ayat yang ke-5, ayat ke-6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Nah, adik-adik kami ini akan membacanya ya. Ayat yang keempat dulu. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Wah, adik-adik, ternyata saudara-saudaranya Yusuf itu pernah menjual Yusuf ke Mesir. Ayo lanjut lagi ayat yang ke-5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali dirimu karena kamu menjual aku ke sini sebab aku memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ke-6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang terakhir, ayat ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, adik-adik, kita tadi sudah baca di Alkitab ini seperti mana Yusuf itu tidak membenci saudara-saudaranya. Yusuf tidak marah, Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya yang menjual dia sebagai budak di Mesir. Tetapi Yusuf mengampuni mereka. Yusuf mengasihi mereka dan tidak marah, tidak dendam, apalagi kepada orang-orang yang di sekitar dia, orang-orang yang menjelekkan dia atau orang-orang yang sampai menjatuhkan dia, memperlakukan dia secara tidak adil. Nah,
hati yang lembut adalah hati seperti Yusuf yang bisa dan mau mengampuni adik-adik. Nah, demikian juga adik-adik harus mempunyai hati yang mengampuni seperti si Yusuf ini, walaupun dia dihina, dibuang, di sumur, dipenjarakan oleh istri Potifar, tapi si Yusuf ini diangkat sama Tuhan dan menjadi orang yang berguna di tanah Mesir, menjadi perdana menteri. Nah, maka Yusuf bisa menggenapi rencana Tuhan untuk menjadi orang yang hebat. Nah, adik-adik, mari kita buka ayat Alkitab kita lagi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-14. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Nah, kami ini sudah ketemu. Kami ini baca ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, adik-adik, sebelum kami ini menutupi firman Tuhan sekarang, kami ini akan kami ini mempunyai satu cerita untuk adik-adik. Adik-adik dengarkan dengan baik-baik yang mana harusnya yang dilakukan. Atau seperti Yusuf, atau seperti orang yang akan kami ini ceritakan kepada adik-adik. Nah, pada suatu hari ada dua keluarga. Yang satu kami ini kasih nama keluarga Pak Tommy, yang satu lagi kami ini kasih nama yaitu keluarga Pak Jimmy. Nah, kedua keluarga ini adalah keluarga yang tidak akur adik-adik. Keluarga yang tidak akur. Kedua keluarga ini istilahnya mereka itu saling membenci dan saling bermusuhan. Keluarga Pak Tommy juga nggak mau memaafkan keluarga Pak Jimmy. Keluarga Pak Jimmy juga nggak mau memaafkan keluarga Pak Tommy. Nah, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hari berganti hari, tanggal berganti tanggal. Semuanya terus dijalani dan bertahun-tahun karena rentannya karena usia umur, akhirnya Pak Tommy ini jatuh sakit adik-adik. Nah, Pak Tommy ini sering balik ke rumah sakit, ke rumah lagi, datang lagi ke rumah sakit, dan balik lagi. Dan Pak Tommy ini nggak sembuh-sembuh adik-adik oleh penyakitnya ini. Nah, pada suatu hari Pak Jimmy ini digerakkan oleh Tuhan hatinya agar dia bisa memaafkan Pak Tommy ini. Nah, akhirnya Pak Jimmy ini meminta bantu kepada istrinya agar mereka bisa datang ke tempat Bapak Tommy ini. Tapi Ibu Jimmy ini nggak mau adik-adik karena mereka sudah menyimpan dendam ini bertahun-tahun. Dan rasa dendam ini nggak hilang-hilang adik-adik kepada keluarga Pak Tommy. Nah, akhirnya Pak Jimmy ini menasehati istrinya agar mereka mau memaafkan Pak Tommy karena Pak Tommy ini sudah jatuh sakit itu bertahun-tahun. Dan Pak Jimmy ini melihat Pak Tommy ini kondisinya makin tidak membaik adik-adik. Bukannya makin sembuh, tapi Pak Tommy ini malah semakin sakit adik-adik. Dan akhirnya Pak Jimmy ini sama istrinya datanglah ke rumah Pak Tommy untuk meminta maaf kepada keluarga Pak Tommy. Diketoklah pintu, tek 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 tek, nggak ada jawaban. Tek 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 tek, nggak ada jawaban. Apakah mereka ke rumah sakit? Diketok lagi pintunya, tok tok tok. Akhirnya ada yang membuka. Siapa yang membuka pintu itu? Ya, yang membuka pintu itu adalah istrinya Pak Tommy. Nah, dan akhirnya mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka duduk, mereka cuma diam-diaman aja adik-adik ngelihat satu sama lain, ngelihat satu sama lain, ngelihat satu sama lain. Karena kira-kira kenapa sih mereka bisa ngelihat satu sama lain? Karena Pak Jimmy ini belum siap untuk meminta maaf kepada Pak Tommy. Dia pikir, mungkin Pak Tommy ini nggak mau memaafkan aku karena aku ini sudah membenci dia dan dia membenci aku ini sudah bertahun-tahun. Seperti itu. Nah, akhirnya Pak Jimmy sama istrinya memberanikan diri untuk berbicara kepada Pak Tommy. Nah, akhirnya mereka bicara, mereka meminta maaf kepada Pak Tommy. Akhirnya Pak Tommy ini memaafkan keluarganya Pak Jimmy ini. Nah, tapi Pak Tommy ini nggak dengan tulus hati adik-adik untuk memaafkan keluarga Pak Jimmy ini. Nah, waktu Pak Jimmy pengen balik ke belakang dan keluar, nah Pak Tommy ini berteriak seperti ini, aku tidak akan mengampuni engkau kalau aku sembuh. Ini karena aku belum sembuh, karena aku sudah mau dipanggil Tuhan, dia ngomong seperti itu, makanya aku memaafkan kamu Pak Jimmy. Akhirnya Pak Jimmy cuma mendengar itu, Pak Jimmy keluar adik-adik. Nah, adik-adik, kami ini pengen ngasih kepada adik-adik, adik-adik mau seperti apa? Mau seperti si Pak Tommy ini yang nggak mau mengampuni, atau mengampuni karena
karena aku sakit, karena aku sudah waktunya mepet, makanya aku mengampuni kamu. Kalau waktunya nggak mepet, kalau waktunya aku udah nggak mau dipanggil Tuhan, aku nggak akan mengampuni kamu. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Tidak boleh seperti itu. Adik-adik harus seperti Yusuf. Walaupun Yusuf dimasukkan ke penjara, dibuang ke sumur, disiksa sama orang-orang di sekitarnya, dijelek-jelekan sama orang, tapi dia tetap mengampuni orang di sekelilingnya, mengampuni saudara-saudaranya, memaafkan istri Potifar, sehingga dia bisa mengenapi firman Tuhan, dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa di Mesir. Nah, adik-adik, kami ini mau ngasih tahu ke adik-adik, jangan tunggu adik-adik sakit dulu atau apa-apa dulu baru bisa memaafkan orang lain. Nah, sebelum adik-adik dikasih Tuhan pelajaran, adik-adik harus lebih dahulu memaafkan orang itu. Walaupun adik-adik mikir, kan yang salah bukan aku Kak, yang salah kan dia, tapi kenapa aku yang harus minta maaf? Nah, karena tadi di firman Tuhan sudah dibilang di Matius pasal 6 ayat 14, kita sudah membacanya tadi, bahwa kita harus mengampuni orang lain supaya Bapa di surga juga mengampuni kita. Nah, buangkan rasa kekesalan adik-adik, buangkan rasa benci adik-adik kepada orang lain, belajar untuk memaafkan orang lain agar adik-adik dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bisa Kak Mili sampaikan untuk adik-adik di minggu ini. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk menutupi firman Tuhan ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kami ini akan berdoa untuk adik-adik agar adik-adik bisa mengampuni orang menyakiti adik-adik maupun saudara, teman, orang tua, siapapun itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan, ajari kami untuk mengampuni ya Tuhan, seperti Yusuf ya Tuhan yang bisa mengampuni orang lain, biarlah kami juga bisa mengampuni orang lain ya Tuhan. Biarlah Engkau bisa mengampuni kami ya Bapa. Biarlah kami belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Siapapun itu orang-orang yang bisa menyakiti kami, tapi kami akan selalu mengampuni mereka ya Bapa. Biar kami bisa dipakai Engkau menjadi alat kemuliaan-Mu yang lebih luar biasa lagi di bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai berjumpa di lain waktu. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini kita ambil di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahan kamu juga. Nah adik-adik, kembali lagi di Art and Craft. Waktunya kita bikin kreativitas. Nah, kreativitas ini akan berhubungan dengan apa yang kami ini ceritakan di firman Tuhan yang tadi. Yuk adik-adik, kita bikin sekarang. Siapkan bahan-bahannya ya, jangan lupa. Nah adik-adik, yuk kita bikin kreativitasnya. Pertama-tama adik-adik harus mempersiapkan botol. Ada juga lem uhu, atau adik-adik juga bisa menggunakan double tip. Terus ada gunting. Terus ada kardus bekas. Dan ada kertas, kami ini menggunakan kertas kado. Adik-adik kalau mau menggunakan kertas origami boleh, menggunakan kertas kado boleh, menggunakan kertas karton juga boleh, karena kami ini nggak ada kertas karton, jadi kami ini menggunakan kertas yang ada, yaitu kertas buat bungkus kado. Nah, adik-adik pertama-tama kami ini pakai ini dulu ya, double tip. Pertama-tama double tip ini digulungkan ke sini, di atasnya ini gulungkan sampai ya, ke sini, terus digunting. Nah seperti ini, digunting sini, terus nanti di tengah ini juga adik-adik boleh kasih ini di tengah sama di bawah nanti ya, sama di bawahnya ya. Sekarang adik-adik boleh buka, kalau udah selesai dibukain. Di bawahnya juga boleh dibuka, sama yang ini dibuka. Nah adik-adik harus cepat ya bukanya, terus ditempelin deh yang kertas ini. Adik-adik jangan lupa ya, ini harus dilebihin sedikit ya nempelnya. Oh nggak, salah, kebalikan ini. Ini harusnya di atasnya yang lebihin sedikit. Ya seperti ini. Ya, dilebihin ya. Terus adik-adik gulung aja, tinggal gulung aja.
Karena ininya nggak nyampe, kami ini kasih lem aja. Nah, kalau udah selesai seperti ini adik-adik, nih udah selesai seperti ini. Atas ini adik-adik gunting. Guntingnya itu mentoknya sampai yang di ini, yang di bawah ini mentok sampai di sini. Jadi guntingannya seperti ini, berapa bagian. Kita kasih deh ini double tipnya di setiap sudut ini, di setiap sudut kertasnya ya. Kasihnya satu-satu aja. Nah, adik-adik kalau udah tempel seperti ini, double tipnya adik-adik boleh buka, nanti tinggal dimasukin ke dalam aja. Nah, adik-adik jadinya seperti ini nih. Semua yang tadi yang di atas dilipatin ke dalam jadinya seperti ini. Selanjutnya bagian bawahnya kita kasih ini, adik-adik bikin bulatan ini agak lebih besar dari bulatan yang dalam untuk menutupi bawah ini. Nah, habis nanti dikasih bulatan yang ini, adik-adik jangan lupa gunting nih. Kami ini guntingin. Nih, seperti ini ya. Diguntingin berapa bagian. Kita kasih lem di sininya, di bagian luarnya. Kita tempel. Kita tempel seperti ini. Kan ada sisa-sisanya nih. Kami ini bilang tadi bagian luar ini adik-adik tekan pinggir sini. Terus adik-adik tempelin. Terus kasih ini ya. Nih, ya kami ini pakai warna merah agar warnanya kayak tidak nyatu gitu. Nah, yang ini nanti tempel di sisi bawah sini. Tadi gulung aja seperti ini. Kasih lem juga. Itu jangan lupa samping ini juga dikasih ya. Samping yang ini juga dikasih lem atau double tip. Nah, jadinya seperti ini. Terus yang bagian atas ini kita pakainya kardus bekas yang tadi dibulatin dulu seperti ini, besarnya sama dengan besar yang ini ya, lubang yang di atas ini buat nutupin. Gunakan gunting untuk menggunting. Oh ya adik-adik, kami ini selalu mengingatkan kalau setiap kami ini ngajar, kalau adik-adik nggak bisa pegang guntingnya, boleh minta orang dewasa untuk membantu adik-adik untuk menggunting. Selesai seperti ini. Nanti bulatan ini adik-adik tempelin di atas sini. Seperti ini, kami ini sudah kasih lem, tempel aja di atas sini. Nah, kalau adik-adik sudah tempelnya di atas sini, nanti dikasih ini lagi nih, tempelin lagi di atasnya. Adik-adik jangan lupa ya dibolongin dulu ya kertas yang ini. Nah tadi yang kardusnya tadi yang buat nempelin ini juga harus dibolongin dulu. Nah adik-adik jadinya seperti ini. Yang merah ini buat apa sih Kak? Yang merah ini sama juga buat seperti ini, tapi gulungnya yang di atas ini, bagian sininya. Di sini. Terus tarik aja sampai ke bentok sini, sampai nyambung lagi yang tadi. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik bikin matanya juga. Nih, kami ini udah bikin mata. 1 sama 2. Kami ini guntingnya seperti ini kecil. Adik-adik boleh di mana aja nempelnya. Kalau kami ini di samping sini, tempelin dulu. Yang satu yang ini double tip juga sama, tempel di sebelahnya. Nah, habis itu tempelin mata ini ke yang double tip yang tadi di sini. Kami ini sudah tempelin matanya. Sekarang tempelin bikin mulutnya. Kami ini bikin mulutnya itu segitiga.
Tempel di bawah sini adik-adik, tempel di bawahnya. Sudah jadi seperti ini. Nah, adik-adik, tadi kan kami ini sudah bilang, ini buat apa sih sebenarnya? Nah, adik-adik siapkan kertas yang kosong. Kertas kosong seperti ini. Boleh adik-adik langsung sobek, boleh adik-adik gunting agar bagus. Seperti ini, gunting. Nah, ini cuma buat contoh doang. Adik-adik boleh tulis di sini. Kami ini tadi kan kita sudah cerita yaitu tentang kebencian. Adik-adik tulis di sini. Misalnya, adik-adik benci sama siapa atau sama siapa. Adik-adik pengen minta maaf sama orang itu. Dan adik-adik misalnya sudah minta maaf sama orangnya. Dan orang itu sudah memaafkan adik-adik. Adik-adik gulung ini. Terus habis digulung, adik-adik masukin deh ke dalam celengan yang ini. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik boleh seberapa pun, misalnya adik-adik benci sama siapapun atau orang siapapun, tapi adik-adik sudah meminta maaf sama dia, sudah nggak lagi membenci dia. Adik-adik tulis aja di sini. Terus setelah adik-adik sudah maafkan, tadi dimasukin ke dalam sini. Ini adalah celeng, misalnya kebencian atau orang-orang yang adik-adik nggak suka, tapi adik-adik sudah memaafkannya. Nah, tapi setelah surat ini sudah dimasukkan ke celeng ini, tapi adik-adik harus berjanji, harus bisa bermain sama orang itu, harus bisa temanan sama orang itu, dan adik-adik tidak boleh membenci orang itu lagi. Nah, adik-adik jangan lupa juga berdoa bagi orang-orang yang adik-adik nggak suka. Nah, jangan cuma berdoa buat diri sendiri, tapi berdoa juga buat dia karena dia telah mengampuni adik-adik, dan adik-adik juga telah mengampuni orang tersebut. Oke adik-adik, kita sudah membuat kreativitas dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kreativitas ini dan firman Tuhan dapat menjadi berkat untuk adik-adik. Dadah adik-adik! Halo adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan pagi hari ini? Pasti luar biasa kan? Kakak percaya kita semua pasti diberkati dengan firman Tuhan. Yuk pagi hari ini sebelum menutup ibadah sekolah minggu kita sama-sama mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.